Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar dari Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya pelajari di mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Adapun materi pertama yaitu inflasi. Menurut Apelah Nerinflasi mengungkapkan bahwa inflasi yaitu suatu keadaan yang dimana sudah terjadinya kelebihan dari suatu permintaan atas barang-barang di dalam suatu perekonomian dengan cara menyeluruh. Dan menurut Dwi Eko Waluyo mengungkapkan bahwa inflasi yaitu salah satu bentuk dari penyakit-penyakit ekonomi yang sering terjadi dan dialami hampir di semua negara. Kecenderungan dari kenaikan suatu harga-harga pada umumnya dan terjadi secara terus-menerus. Dan yang ketiga itu menurut Markus mengungkapkan bahwa inflasi yaitu sebuah nilai pada saat tingkat dari suatu harga barang ataupun jasa umumnya yang sedang mengalami kenaikan. Adapun penyebab terjadinya inflasi yaitu meningkatnya permintaan. Inflasi yang terjadi disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Yang kedua itu meningkatnya biaya produksi atau cost pull inflation. Inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Adapun peningkatan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku, misalnya harga bahan bakar naik, upah buruh naik. Yang ketiga itu tingginya peredaran uang. Inflasi yang terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Adapun penggolongan dan macam inflasi. Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama itu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi yang berasal dari dalam negeri misalnya akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini biasa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang. Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi itu disebut inflasi tertutup atau closed inflation. Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang umumnya, maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka atau open inflation. Jenis-jenis inflasi menurut sebabnya yaitu lajunya inflasi dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain atau dalam satu negara dalam waktu yang berbeda. Demand pull inflation. Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total, aggregate demand, sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Keadaan ini timbul biasanya dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran total, aggregate supply. Sebagai akibat kenaikan biaya produksi, kenaikan biaya produksi ini dapat ditimbul karena beberapa faktor, diantaranya perjuangan serikat buruh yang berhasil untuk menuntut kenaikan upah suatu industri yang sifatnya monopolistis. Manajer dapat menggunakan kekuasaannya di pasar untuk menentukan harga yang lebih tinggi. Adapun dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap pendapatan masyarakat. Pada kondisi tertentu, misalnya inflasi lunak, justru akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian. Namun, inflasi akan berdampak buruk bagi mereka yang berpenghasilan tetap karena nilai uangnya tetap, sedangkan harga barang atau jasa naik. Dampak inflasi terhadap minat. Pada kondisi inflasi, minat menabung sebagian besar orang akan berkurang. Alasannya karena pendapatan dari bunga tabungan jauh lebih kecil, sedangkan penabungan harus membayar biaya administrasi. Dampak inflasi terhadap kalkulasi. Kondisi inflasi akan mengakibatkan perhitungan
Penetapan harga pokok menjadi sulit karena bisa menjadi terlalu kecil atau terlalu besar. Persentase inflasi yang terjadi di masa depan seringkali tidak dapat diprediksi dengan akurat. Adapun dampak inflasi terhadap ekspor, kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi karena biaya ekspor akan lebih mahal. Selain itu, daya saing barang akan ekspor juga mengalami penurunan yang pada akhirnya pendapatan dari devisa pun berkurang. Yang terakhir itu dampak inflasi terhadap efisiensi. Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu sehingga mengakibatkan alokasi faktor produksi menjadi tidak efisien. Baik, kita masuk ke materi kedua, yaitu kebijakan ekonomi moneter Islam. Reserve ratio adalah suatu persentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral, misalnya 5%. Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang beredar, dapat menaikkan RR misalnya dari 5% menjadi 20%, yang dampaknya sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit. Begitu sebaliknya. Moral suasion. Bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Dampaknya, kredit dikucurkan, maka uang dapat dipakai dalam ekonomi. Yang ketiga itu lending ratio. Dalam ekonomi Islam tidak ada istilah lending atau meminjamkan. Lending ratio dalam hal ini berarti kardul hasan, yang berarti pinjaman kebaikan. Dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 5, manusia dianjurkan untuk saling tolong-menolong seperti ayat ini, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha berat siksanya. Yaitu profit sharing ratio. Ratio bagi keuntungan harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter, di mana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka rasio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan. Bagi hasil juga telah disebutkan dalam Al-Quran surah As-Sad ayat 24, yaitu sebagai berikut, yang artinya Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu mensyukur sujudan bertaubat. Islamic sukuk adalah obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi. Jadi, sukuk memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar. Penjualan atau pembelian sertifikat bank sentral dalam kerangka komersial disebut sebagai treasury bills. Instrumen ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan dijual oleh bank sentral kepada broker dalam jumlah besar dalam jangka pendek dan berbunga. Meskipun kecil, treasury bills ini tidak bisa diterima dalam Islam, maka sebagai penggantinya diterbitkan pemerintah dengan sistem bebas bunga yang disebut government instrument certificate. Masuk ke materi ketiga, yaitu sumber pemasukan negara ekonomi Islam. Sumber pemasukan negara ekonomi Islam dibagi jadi beberapa bagian, yaitu zakat, fai, haraj, jizyah atau jizyah, dan ganimah. Yang pertama, zakat
dalam segi istilah adalah kegiatan mengeluarkan harta tertentu dari seseorang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat dan berkembang menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Yang kedua itu fai adalah semua harta yang diperoleh dari kaum musyrik tanpa melalui peperangan dan derap kaki kuda beserta penunggangnya, seperti sejenis uang perdamaian, uang jizyah atau uang 1/10 dari hasil perdagangan. Fai juga merupakan uang yang didapatkan dari orang musyrik seperti uang hajj atau sewa tanah. Yang ketiga itu kharaj adalah cukai hasil tanah yang dikenakan ke atas orang bukan Islam. Dalam undang-undang syariah, kharaj adalah cukai untuk tanah pertanian. Kharaj tidak disebut dalam Quran atau hadis, tetapi lebih ke ijma' atau konsensus ulama Islam dan bagian dari tradisi Islam. Yang keempat itu jizyah atau jizyah adalah pajak per kapita yang diberikan oleh penduduk non-muslim pada suatu negara di bawah peraturan Islam. Yang kelima itu kata dasar ganimah, artinya adalah memperoleh sesuatu sebagai hasil dari usaha. Ganimah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, sementara itu yang dimaksud dengan ganimah adalah harta yang didapatkan dari musuh Islam dengan cara berperang. Masa Rasul, selain diperoleh dari pendapatan primer, ada pula yang didapatkan dari peroleh sekunder. Fiskal pemerintahan masa Rasul diantaranya pertama, uang tebusan untuk para tawanan perang. Pada perang Hunain, 6.000 tawanan dibebaskan tanpa uang tebusan. Kedua, pinjaman setelah penaklukan kota Mekah untuk pembayaran uang pembebasan kaum muslimin dari Judaimah atau sebelum pertempuran Hawazin, 30.000 dirham dari Abdullah bin Rabi'ah, dan meminjam beberapa pakaian dan hewan-hewan tunggangan dari Sofwan bin Umayyah sampai waktu tidak ada perubahan. Ketiga, nawajib, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, dan ini pernah terjadi pada masa perang Tabuk. Keempat, amwal fatlah, yaitu bersumber dari harta kaum muslimin yang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris, atau bisa pula bersumber dari kaum muslimin yang meninggalkan tanah kelahirannya tanpa ada kabar berita maupun wasiat. Kelima, bentuk lain bisa diperoleh dari kurban dan kafarah. Penerimaan negara dapat juga bersumber dari variabel seperti warisan yang memiliki ahli waris, hasil sitaan, denda, hibah atau hadiah dari negara sesama Islam, serta bantuan-bantuan lain yang sifatnya tidak mengikat, baik dari negara luar maupun lembaga keuangan dunia. Baik, masuk ke materi keempat, yaitu sumber pengeluaran negara ekonomi Islam. Yang pertama itu hutang. Dalam situasi keuangan tertentu, negara Islam mungkin meminjam uang untuk membiayai pengeluaran negara dan melakukan pembangunan. Namun pengambilan hutang harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu prinsip-prinsip keuangan syariah. Yang kedua itu sedekah. Ini adalah sumbangan kebaikan sukarela yang diberikan oleh individu atau organisasi. Yang ketiga itu Baitul Mal. Ini adalah lembaga keuangan yang mengumpulkan dan mengelola dana dari zakat, jizyah, dan sumbangan kebaikan lainnya. Yang keempat itu royalti, pendapatan sumber lain dari pendapatan negara Islam berasal dari royalti ataupun pendapatan dari ekspor produk dan barang lainnya. Karakteristik pengeluaran dalam sistem Islam paling tidak dapat dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik pengeluaran terikat dan pengeluaran yang tidak terikat. Pengeluaran yang terikat adalah di mana distribusi pengeluaran dari penerimaan dialokasikan hanya kepada objek tertentu, misalnya zakat, humus, dan wakaf. Pada pas zakat, akumulasi dana yang terhimpun tidak dibenarkan oleh syariat untuk dipergunakan selain kepada 8 golongan manusia yang berhak atas zakat atau yang dikenal dengan mustahik,
sementara pengeluaran tidak terikat sesuai kondisi dan kebutuhan. Zakat memiliki peran penting dalam menanggulangi kemiskinan di negara Islam. Berikut ini beberapa peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Yang pertama, meningkatkan distribusi kekayaan dengan membayar zakat. Orang yang memiliki kekayaan lebih dapat membantu orang-orang yang lebih membutuhkan. Ini akan membantu meningkatkan distribusi kekayaan masyarakat. Yang kedua itu membantu memenuhi kebutuhan dasar. Zakat digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, perumahan, dan pendidikan. Yang ketiga itu mendorong kemandirian. Selain memberikan bantuan langsung, zakat juga dapat digunakan untuk membiayai usaha kecil dan mikro sebagai orang yang kurang mampu dapat mandiri secara ekonomi. Yang keempat itu meningkatkan kesadaran sosial. Zakat memperkuat hubungan antar umat dan memperkuat rasa solidaritas sosial di masyarakat. Yang kelima, mendorong pembangunan. Zakat mendorong pembangunan di negara Islam karena dapat digunakan untuk membantu pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan infrastruktur dan membantu memecahkan masalah kemiskinan struktural di negara lain. Dengan mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dengan adil dan benar, negara Islam dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang membutuhkan dalam masyarakat. Zakat berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengataskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Peran zakat yang menonjol ialah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar selalu berpegang teguh terhadap Islam dan juga membantu setiap permasalahan yang timbul. Hal yang harus dilakukan sejak awal ialah mengatasi kemiskinan yang melilit masyarakat sekitar adalah dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil, strategi pengelolaan zakat yang semuanya berorientasi pada berlipat gandanya pahala muzaki, dan untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik dan sistem sentralisasi zakat juga mampu mengentaskan kemiskinan yang ada berdasarkan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama itu faktor zakat disalurkan untuk menggarap lahan pertanian kolektif bagi para petani miskin dengan pertanian baru yang alatnya atau membukanya lahan pertanian baru yang masih banyak dan luas yang terdapat di daerah luar Jawa. Yang kedua, faktor zakat membangun kredit pertanian yang tidak mengikat dan berbunga. Yang ketiga, faktor zakat mengatur transmigrasi khusus umat Islam untuk membuka tanah-tanah pertanian baru. Yang keempat itu, faktor zakat dapat membina desa-desa yang berpenghuni muslim yang lebih segar dan udara hidup baru. Terima kasih. Baik, adapun materi keempat yaitu peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Inti dari materi itu yang pertama itu zakat sebagai sumber pendapatan. Yang kedua, kontribusi zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Yang ketiga itu tantangan dalam pemanfaatan zakat. Dan yang keempat yaitu contoh program zakat yang berhasil. Yang pertama, zakat sebagai sumber pendapatan. Dilansir dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, menargetkan pengumpulan zakat infak sedekah atau ZIS dan dana sosial keagamaan lain DSKL secara nasional bisa mencapai 26 triliun pada tahun kemarin, yaitu tahun 2022. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sesuai dengan ajaran Islam, terdapat 8 golongan masyarakat yang berhak menerima zakat. Mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil atau pengelola zakat,
orang-orang yang dilembutkan hatinya untuk Islam, seperti mu'alaf, budak, atau hamba sahaya, orang-orang yang berutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah, dan orang-orang yang bepergian untuk keperluan maslahat seperti menuntut ilmu. Dengan sasaran sedemikian, pemanfaatan zakat juga bisa mencakup sebagai program pengentasan rakyat dari kemiskinan yang serupa dengan sistem jaminan sosial. Akan tetapi, hal itu hanya dapat terwujud jika potensi zakat yang ada bisa dioptimalkan penghimpunan dan pengelolaannya. Kedua itu peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Zakat dapat berperan dalam pencegahan terhadap kekayaan-kekayaan pada segelintir orang saja dan meminta orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat membangun kredit pertanian yang tidak mengikat dan mengikat. Faktor zakat mengatur transmigrasi khusus umat Islam untuk membuka tanah-tanah seperti pertanian baru. Faktor zakat dapat membina desa-desa yang berpenghuni muslim yang lebih segar dan udara hidup baru. Cara mengatasi kemiskinan bisa dengan berbagai langkah dan strategi. Ketiga itu tantangan dalam pemanfaatan zakat. Pertama, independen, artinya perlu ada upaya untuk meyakinkan calon muzaki bahwa tidak ada kepentingan yang menyebabkan pemilihan penerimaan manfaat itu berdasarkan kepentingan tertentu. Kedua, uang operasional zakat, artinya masyarakat yang lebih senang menyalurkan sendiri zakatnya ke mustahik cenderung menghindari potongan biaya operasional zakat. Bagi mereka, alangkah lebih baik jika zakat yang disalurkan itu tidak terpotong untuk biaya operasional. Ketiga, lembaga zakat perlu pengelolaan zakat yang super transparan. Dia mengatakan masyarakat cenderung membayar zakat dengan cara yang bisa dilihat secara langsung sehingga merasa lebih mantap dan mendapatkan kepuasan batin. Keempat, tantangannya yaitu masyarakat masih sulit merelakan zakat yang dibayarkannya untuk disalurkan ke masyarakat yang berada jauh dari tempat tinggal mereka. Dan untuk yang kelima itu tantangan menghadirkan satelit lembaga zakat di setiap masjid atau musola. Menurut imam, lembaga zakat memang sebaiknya memiliki itu. Selama ini pengurus masjid biasanya sudah merasa nyaman dalam melakukan pengelolaan zakat tanpa perlu bekerja sama dengan lembaga zakat. Yang keempat itu contoh program zakat yang berhasil. Yang pertama itu pengembangan usaha mikro dan kecil, menjelaskan contoh program zakat yang memberikan modal usaha kepada masyarakat miskin untuk membantu mereka mandiri secara ekonomi. Yang kedua, program pendidikan gratis, menjelaskan contoh program zakat yang menyediakan beasiswa atau bantuan pendidikan kepada anak-anak miskin agar mereka dapat mengakses pendidikan yang layak. Dan yang ketiga itu pusat kesehatan masyarakat, menjelaskan contoh program zakat yang membangun dan mengelola pusat kesehatan masyarakat untuk memberikan layanan kesehatan gratis atau terjangkau bagi masyarakat. Baik, materi kelima itu pengangguran. Pengertian pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang pertama itu pandangan Islam terhadap pengangguran. Islam sangat melarang untuk menganggur dan sangat menganjurkan untuk bekerja, baik untuk kebajikan kita sendiri di dunia maupun akhirat dalam waktu yang sama. Larangan untuk menganggur karena hal ini dapat menyebabkan manusia berada pada zona kemiskinan, sedangkan kemiskinan akan mendekatkan pada kekufuran. Perintah untuk bekerja banyak terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis. Salah satunya terdapat pada Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-105. Yang kedua itu faktor-faktor penyebab pengangguran. Yang pertama, turunnya output dan pengeluaran total.
Yang kedua, tidak sebandingnya penawaran dan permintaan pekerja. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Dan yang keempat itu perubahan teknologi. Tiga, keadaan tenaga kerja di Indonesia seperti yang dilansir pada Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan terdapat 143,72 juta jiwa angkatan kerja pada Agustus 2022 dengan tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK sebesar 68,63% dari jumlah penduduk usia kerja. Jumlah angkatan kerja tersebut berkurang 291,4 ribu jiwa atau 0,2% dibanding posisi Februari 2022. Demikian pula TPAK berkurang 0,43 poin persentase dibanding Februari 2022. Namun, jika dibandingkan dengan posisi Agustus 2021, jumlah angkatan kerja sudah bertambah 3,5 juta jiwa atau 2,55% dan TPAK bertambah 0,83 poin persentase. Yang keempat itu kebajikan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Yang pertama itu memperluas lapangan kerja, yang kedua menurunkan jumlah angkatan kerja, dan yang ketiga itu meningkatkan kualitas dan tenaga kerja. Untuk materi ke-6 itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator. Misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasa. Baik yang untuk teori pertumbuhan ekonomi itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu teori neoklasik yang meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Yang kedua itu teori klasik menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk tidak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, hanya akan membuat tenaga kerja produktif bertambah sehingga berdampak pula pada turunnya upah pekerja. Yang ketiga itu teori historis. Menurut Karl, hubungan antara produsen dan konsumen mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Hubungan ini sendiri terjadi dalam kota, kemasyarakatan, tingkatan rumah tangga tertutup, hingga dunia. Sementara Werner Sombart mengelompokkan peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi dari tahapan perekonomian tertutup, tahapan pertumbuhan industri, hingga tahapan kapitalis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, di antaranya itu sumber daya alam. Yang kedua itu sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini mencakupi 4 cakupan. Yang pertama itu motivasi sumber daya manusia. Yang kedua, sesuaikan pekerjaan dengan kemampuan dan minat sumber daya manusia. Yang ketiga, program pelatihan. Dan yang keempat itu evaluasi kinerja sumber daya manusia secara berkala. Baik, untuk materi ketujuh itu pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional adalah pendapatan rata-rata masyarakat dalam suatu negara. Pendapatan nasional menjadi ukuran dalam melihat tingkat perekonomian negara, sehingga pendapatan nasional adalah besaran hasil produksi yang didapatkan seluruh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Pendapatan nasional mengandung jumlah laba perusahaan domestik, pendapatan masyarakat, upah pekerja asing, beban pajak penjualan, dan penghasilan masing-masing warga negara. Dari perhitungan tersebut,
manfaat pendapatan nasional dapat dijadikan tolak ukur kemajuan ekonomi suatu negara. Nah, adapun manfaat menghitung pendapatan nasional, yang pertama mengukur laju pertumbuhan ekonomi, yang kedua mengetahui struktur ekonomi suatu negara, yang ketiga mengukur kontribusi sektor ekonomi ke perekonomian, yang keempat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat, yang kelima salah satu indikator tercapainya visi pembangunan, dan selanjutnya itu sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah. Adapun faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yang pertama konsumsi. Konsumsi ini meliputi seluruh pengeluaran negara dalam rangka mendapatkan barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua itu investasi dan tabungan. Aktivitas investasi dan tabungan sangat penting sebab berkaitan dengan saving negara. Yang ketiga itu permintaan dan penawaran agregat. Dalam permintaan dan penawaran agregat, hal ini berhubungan erat dengan tingkat permintaan dan penawaran barang-barang berdasarkan tingkat harga. Perubahan pada faktor berikut akan menyebabkan tingkat ekonomi seperti harga, pengangguran, dan pendapatan masyarakat ikut berubah. Baik, untuk materi ke-8 yaitu perekonomian terbuka perspektif Islam. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Kegiatan ekonomi tersebut dapat mencakup perdagangan barang dan jasa, pertukaran teknologi, dan lain-lain. Dalam perekonomian terbuka, sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri, dan di samping itu sebagian barang negara diimpor dari negara lain. Adapun penyebab terjadinya perdagangan nasional dalam sistem perekonomian terbuka yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional, antara lain perekonomian terbuka merupakan suatu bentuk ekonomi yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal melalui transfer informasi dan pengetahuan teknis, dan migrasi tenaga kerja. Bagian ekonomi sektor. Yang pertama itu sektor rumah tangga, terdiri sekelompok individu yang dianggap homogen dan identik. Yang kedua itu sektor pemerintah, bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan komunitas dan bisnis. Yang ketiga itu sektor perusahaan, merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk, barang, dan jasa. Yang keempat itu sektor negara lain, mempunyai dua hubungan antara rumah tangga dan hubungan antara perusahaan dunia internasional. Penyebab terjadinya sistem perekonomian terbuka, yang pertama itu perbedaan kondisi produk, yang kedua menghemat biaya produksi, yang ketiga perbedaan tingkat selera, dan yang keempat itu adanya prinsip perbandingan keunggulan atau biasa disebut comparative advantage. Materi ke-9 itu materi yang terakhir itu isu-isu kontemporer dalam makro Islam. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi permasalahan yang masih hangat dibicarakan. Isu kontemporer dapat berkembang karena banyaknya masalah yang timbul akibat berbagai faktor, baik dari internal maupun eksternal. Dalam pembahasan ini yaitu tentang keuangan syariah. Adapun kendala Indonesia dalam pengembangan keuangan syariah, yang pertama itu kesadaran dan pendidikan. Yang kedua itu peraturan dan kebijakan yang kurang kuat. Yang ketiga infrastruktur dan teknologi yang kurang canggih. Yang keempat itu kurangnya produk dan inovasi. Upaya mengatasi masalah sistem keuangan syariah di Indonesia. Yang pertama itu peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Yang kedua perbaikan regulasi dan kebijakan. Yang ketiga pengembangan lembaga keuangan syariah. Dan yang keempat itu pengembangan produksi dan inovasi. Demikian materi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.